Maka riwayat pertama Allah mengatakan hari ini aku ridho kepada kalian dan tidak akan murkah lagi selamanya. Riwayat kedua ini jadi saksi bahasan kita, Allah pun mengangkat hijab antara mereka, antara dia sama ahli surga. Di saat itu mereka melupakan semua fasilitas surga, jadi nikmat terbesar di surga. Kembali tentunya diingatkan ya, untuk diri saya pribadi dulu, baru kemudian para hadirin Bapak Ibu sekalian, bahwasanya solat satu-satunya ibadah di mana Nabi Muhammad SAW menerimanya di langit, sementara semua ibadah lain itu diterima di bumi. Ini berarti menunjukkan bahwasanya kedudukan solat sangat tinggi dalam Islam, dan tolok ukur seseorang itu adalah muslim yang sejati, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat dari solatnya. Bila solatnya dia selalu menjaga dengan memberikan 3 hal yang kita titik beratkan kemarin. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan maksimal pahala dalam solat, perhatikan 3 hal: tepat waktunya, tepat gerakannya, dan tepat bacaannya. Kapan sosok muslim atau muslim di depan kita setiap azan langsung berhenti semua aktivitasnya, yang dilakukan adalah siap untuk solat. Kemudian yang kedua, pada saat mengerjakan solat, gerakannya diikuti dengan konsentrasi, kehusyuan, ketenangan, serta juga bacaannya semuanya tepat, sama digabungkan antara ketenangan dalam membaca dan benarnya lafaz yang diucapkan. Maka ini berarti orang tersebut layak untuk menjadi sahabat kita, layak untuk menjadi pasangan hidup, layak untuk menjadi atasan ataupun bawahan, atau kita hidup di lingkungan bersama dengan orang-orang seperti ini. Karena memang solat menjadi tolok ukur dalam kehidupan seseorang. Kalau ada orang solatnya lalai, dia kerjakan kapan dia mau, atau selalu molor waktunya, yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wailun lil musallin, celakalah bahkan kebinasaan bagi orang yang solat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka terhadap solatnya lalai. Kata sebagian ulama adalah sengaja mengulur-ngulur waktunya sampai keluar. Misalnya duhur kayak sekarang ditunda-tunda, nanti aja. Begitu sudah menjelang azan asar baru solat, atau bahkan kadang-kadang sudah lewat, sudah masuk waktu asar baru mau solat. Perlu kita garis bawahi hukum syar'inya, kalau ada orang sengaja meninggalkan solat, bahasa Arabnya itu amdan, maka tidak ada lagi qadha bagi dia. Tidak ada qadha. Kalau orang sengaja hanya karena duduk ngobrol, tidur-tiduran, malas, nunda-nunda waktu duhur misalnya sampai azan asar, sini nggak bisa lagi dia kerjakan sholat duhurnya, karena dia sudah meninggalkan sholat tersebut secara sengaja. Ya, maka tidak ada sholat, tidak ada qadha bagi dia. Qadha itu adalah orang yang punya udzur syar'i, memang betul-betul dia ketiduran, dia lupa, ya, atau misalnya dia lagi safar sehingga dia bisa menjamak qasar, takhir, diterlambatkan waktunya misalnya, itu beda. Tapi kalau tidak, maka tidak ada udzur sama sekali. Dan Nabi SAW sangat peduli dengan solat ini, sampai pada level di mana beliau kalau selepas solat pasti mengecek satu persatu sahabatnya. Semua dicek, mana si fulan, kalau memang ada yang tidak hadir, lalu Nabi SAW menanyakan siapa tetangganya. Kalau ada maka disuruh cari tahu, coba cek mana tetangganya, ada apa dengan orang ini. Kalau sakit dijenguk, kalau ada masalah apapun maka Nabi SAW segera menyelesaikan. Dan juga dalam banyak riwayat disebutkan Nabi SAW setiap kali menghadapi permasalahan apapun maka pasti larinya ke solat. Dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan kalau terjadi angin ya yang kencang atau angin topan kita biasanya, atau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ya, atau dikhawatirkan terjadi sesuatu yang besar, bencana alam, maka Nabi SAW langsung solat. Dalam riwayat-riwayat lain bahkan kalau ada hajat apapun Nabi SAW arahnya kepada solat ya. Jadi saking pentingnya solat tersebut, dan kita tidak asing dengan kisah Isra dan Mi'raj di tahun ke-11 dari masa kenabian. Situlah disyariatkannya solat, dan harus Nabi SAW melakukan perjalanan dulu Isra malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, yang itu jaraknya jauh sekali pada saat itu ya. Masjid Aqsa maksudnya masjid yang jauh. Kalau nama fisiknya Masjid Elia atau Baitul Maqdis, tapi dinamakan juga Masjid Aqsa karena terlalu jauh jaraknya waktu itu dari Mekah. Tapi Nabi SAW melakukan perjalanan semalam, kita sudah tahu pulang pergi, itu pun ditambah dengan Mi'raj lagi naik ke langit, dengan diperlihatkan kepada Nabi SAW segala macam pemandangan yang spektakuler waktu itu, karena
diperlihatkan tentang jenis-jenis siksa kubur, diperlihatkan juga beberapa keadaan orang-orang di neraka, diperlihatkan surga, bertemu dengan ruh para nabi-nabi dan segala macam kejadian yang luar biasa di masa itu. Intinya salat ini harus menjadi skala prioritas buat kita. Dan tidak asing lagi hadis Nabi SAW bahwasanya awal amal yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salat seseorang. Kalau salat itu baik, sempurna, maka beruntunglah dia. Dalam riwayat lain, maka dia akan membantu amal-amal yang lainnya. Dan kalau salatnya kacau, rusak, maka rugilah dia. Dalam riwayat lain, maka akan mengganggu amal-amal yang lain. Oleh karena itu bab salat ini bab yang sangat penting. Jangan karena kita sudah sering rutin tiap hari salat lalu kita berpikir, oh salat, saya udah tahu kok. Bukan begitu. Justru kalau sering diulangi keutamaan-keutamaan, karena dalam kitab ini umumnya disebutkan tentang keutamaan-keutamaan sebagaimana yang sudah tahu tentunya dari awal belajar ya. Kita sekarang sudah akan sampai ke hadis nomor 1054. Artinya sudah 1053 hadis kita bahas secara nomor urut dan dengan syarah dan penjelasan, itu berarti sudah lebih dari itu. Dan ini semua menandakan memang bahwasanya perlu seseorang mengulang-ulangi tentang keutamaan. Jadi kalau ibu dan bapak sekalian sudah merasa kendor secara keimanan, mulai malas sholat misalnya, atau malas puasa, atau malas berzikir, maka yang paling terbaik adalah mencari tahu keutamaan ibadah tersebut. Kembali mereview lagi, baca lagi, ketik di Google saja keutamaan zikir, keutamaan doa misalnya. Kalau mau visual ataupun audio bisa di media tidak asing buat kita seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook dan seterusnya. Itu tidak asing tentunya. Dan kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang keutamaan sholat di pertemuan yang lalu ya. Sedikit mereview, dan ini biasa saya lakukan, teman-teman yang ikuti dari awal kajian buku kita ini sudah tahu tentunya. Kita ingatkan sebuah hadis ya, atau dua buah hadis tepatnya. Hadis yang saya mau ingatkan nomor 1050. Itu yang berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Perumpamaan salat 5 waktu adalah bagaikan sungai yang mengalir dengan deras di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, yang dari sungai itu dia mandi setiap hari sebanyak 5 kali. Artinya terus saja dibersihkan dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain, ini pernah kita jelaskan dalam syarahnya, itu disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab At-Targhib Tarhib beliau. Hadis yang mirip serupa dengan ini, yang artinya kata Nabi SAW, perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti seseorang pergi ke tempat kerjanya. Antara dia dengan tempat kerjanya itu ada 5 buah sungai. Pada saat dia pulang dari tempat kerjanya dalam kondisi dia letih, dia berkeringat ya, kemudian dia mampir mandi di sungai yang pertama. Setelah itu dia keluar, lalu dia mandi di sungai yang kedua, begitu terus sampai dia tiba di rumahnya. 5 kali mandi di sungai. Apakah masih tersisa kotoran di badannya? Maka tentu saja tidak ya. Kata Nabi SAW, kata para sahabat, tentu saja tidak. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan 5 waktu sholat. Karena kita kadang-kadang kayak tadi subuh, habis sholat subuh, menjelang duhur seperti ini mungkin ada aktivitas yang kita lakukan, kita tidak sadari ada perbuatan-perbuatan pelanggaran agama, maka sholat duhur membersihkannya. Nanti kemudian kalau kita aktivitas lagi antara duhur sama asar, kita tidak tahu dosa apa yang mungkin terjadi, mungkin dari pandangan mata di media sosial, mungkin mendengar sesuatu yang haram, mungkin mengucapkan segala macam, maka itu akan dibersihkan dengan sholat asar. Begitu juga dengan asar ke maghrib sama, maghrib akan membersihkan, maghrib ke isya, isya akan membersihkan, isya ke subuh juga akan membersihkan. Dalam sebuah riwayat yang lain kata Nabi SAW, kalau dikumandangkan azan, maka Allah mengutus malaikat yang mengatakan, wahai anak Adam, bangunlah dan bangkitlah memadamkan api yang kamu sudah nyalakan sendiri. Itu berhubungan dengan sholat. Maksudnya sholat ini akan membuat kita selamat dari siksa api neraka karena ada dosa yang kita lakukan. Begitu terus selama atau setiap waktu sholat yang dikumandangkan. Nah, dari hadis yang kedua yang kita ingin ingatkan kembali adalah hadis yang terakhir kita pelajari nomor 1053. Saya langkahin ya, 1051, 1052 saya langkahin. Saya masuk 1053 hanya sekedar mereviewkan saja kembali. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan atau kafaratun lima qablaha min adh-dhunub ma lam tu'ta kabira wa dhalika ad-dahra kullah. Tidak ada seorang muslim pun yang mendapatkan solat fardu lalu dia membaguskan wudu, khusyuk dan rukuknya, melainkan hal itu menjadi penebus bagi dosa-dosa sebelumnya selama dosa besar tidak dilanggar, dan peleburan dosa itu berlaku sepanjang masa. Jadi intinya sebenarnya solat itu selain perintah agama yang akan dicatatkan pahala melimpah, menyelamatkan kita di akhirat nanti, juga menjadi tolok ukur orang itu baik atau tidak di dunia, serta di akhirat nanti tentu kita akan selamat dari siksa yang bisa disebabkan karena dosa-dosa, karena solat membersihkan dosa-dosa tersebut. Baik, kita kerucutkan dari 5 waktu solat ini ada 2 solat yang lebih utama dari solat-solat yang lainnya. Itu adalah solat subuh dan solat asar. 2 solat ini solat yang lebih afdal dibandingkan solat yang lainnya. Ya, nanti setelah subuh dan asar ini ada solat isya yang kedua, baru kemudian datang solat duhur dan maghrib. Ya. Jadi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT adalah subuh dan asar. Nah ini sebabnya kenapa Imam Nawawi membabkan bab khusus di sini. Bab nomor 188, bab keutamaan solat subuh dan solat asar. Beranjak daripada hadis yang pertama, nomor 1054 dari awal kita belajar berbunyi, dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal burdaini dakhalal jannah." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dan asar, maka dia pasti masuk surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian dalam riwayat yang selanjutnya saya bacakan langsung, ya, karena ini semakna kurang lebih, ya, yaitu hadits nomor 1055 dari Abu Zubair Umar bin Ru'aibah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla gurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Maksudnya salat subuh dan juga salat asar, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, 2 buah hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita akan mengorek mutiara ilmunya. Yang pertama, adanya keutamaan kedua salat ini. Solat asar, solat subuh dan solat asar. Dan diantara hikmahnya kata para ulama, karena 2 solat ini adalah solat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Karena subuh itu mereka masih asyik tidur, ya. Dan ini tentu butuh keimanan untuk membuat orang mau bangun di saat itu, ya. Subuh jam 4, 5.30, jam 5 subuh ini masih berat, masih gelap. Biasanya bagi orang-orang munafik, ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, maka karena ada keutamaan yang dia kejar dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT, mereka akan bangun, gitu ya. Itu juga dengan sholat asar, karena ini biasanya di masa dulu itu orang melakukan kailula atau istirahat siang hari. Nah, ini kan mungkin di Indonesia juga masih ada orang beristirahat siang hari, ya, kayak habis duhur sampai asar tidur siang biasanya. Ini biasanya asar kebablasan gitu. Atau ada juga keadaan di mana orang sibuk dengan aktivitasnya, bisnisnya, meetingnya, ya, mungkin aktivitas yang lain lah, sehingga mereka melalaikan sholat asar ini. Itu terlewatkan bagi mereka. Nah ini diantara sebab kenapa dijadikan sholat ini adalah sholat yang sangat mulia, karena memang ujiannya berat. Datang setelahnya sholat isya juga sama. Biasanya orang-orang munafik itu di masa Nabi SAW mereka malas sekali ke masjid untuk menjalankan sholat isya karena waktu tidur bagi mereka. Kalau sholat maghrib, sholat duhur ini umumnya orang bisa kerjakan, gitu ya. Tapi kalau waktu-waktu ini biasanya agak berat, itu salah satu hikmahnya. Oleh karena itu 2 sholat ini memiliki keutamaan secara khusus. Ya, di antara keutamanya kalau dia selalu menjaganya maka akan masuk ke dalam surga. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, bukan berarti orang kalau sholat 2 sholat saja ini berarti pasti masuk surga, sementara dia tinggalkan maghrib, dia tinggalkan duhur misalnya, atau dia tinggalkan isya. Bukan seperti itu pemahamannya. Artinya orang kalau mengerjakan 5 waktu sholat dan dia lebih sempurnakan 2 waktu ini, maksudnya 2 waktu ini lebih difokus sama dia,
lebih diperhatikan secara khusus, baik itu pakaian yang dipakai, baik itu bacaannya, baik itu kekhusyuan sholatnya, maka dijamin baginya masuk ke dalam surga. Ya. Jadi jangan sampai salah faham. Karena kalau orang tangkap secara letterlet atau dia belajar otodidak, dia akan fahami bahwasanya oh kalau sholat dua sholat ini saja selesai, yang lainnya tidak usah dijaga. Kalau seperti itu persepsinya, maka tidak perlu Nabi SAW diperintahkan untuk Isra dan Mi'raj dan menerima 5 waktu sholat. Dan tidak perlu Nabi SAW sendiri mempraktekkan, memerintahkan juga umatnya untuk azan di setiap waktu sholat. Dan beliau sendiri sholat 5 waktu itu. Jadi tidak mungkin pemahamannya begitu ya. Maka oleh karena itu di sini dimaksud adalah 2 sholat ini punya keutamaan secara khusus dan akan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis nomor 1056, lanjutannya hadis ketiga dalam bab kita, dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah, fanzur ya ibna Adam, la yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai'." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam lindungan Allah. Maka perhatikanlah wahai anak Adam, jangan sampai Allah menuntutmu sedikit pun karena perlindungannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini secara khusus disebutkan tentang keutamaan sholat subuh. Ya. Siapa yang melakukan sholat subuh ini, maka dia punya keutamaan. Allah berikan dia semacam satu perlindungan khusus, ya, tiket VIP di mana dia bisa dilindungi dari segala macam mara bahaya. Jadi kalau ibu dan bapak lagi istirahat malam pun, subuh ini nggak boleh luput. Dia usahakan harus dikerjakan. Siapa yang sempat mengerjakan tepat waktunya, apalagi kalau berjamaah, dia dilindungi oleh Allah sampai subuh besok. Nah, ini punya keutamaan khusus. Ya, jadi kuncinya di subuh. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan orang kalau jaga subuh, biasanya sholat yang lain terjaga. Karena memang ini sholat yang paling berat. Orang lagi tidur gitu ya. Kalau dia jaga subuh, maka duhur, asar, maghrib, isya itu lebih mudah untuk dijaga. Tapi kalau dia lalaikan subuh, maka yang lain juga lebih mudah untuk dilalaikan. Ya. Intinya sebenarnya di sini yang poin yang bisa kita ambil pelajaran, yang pertama keutamaan sholat subuh, ya, terutama tepat waktu, apalagi berjamaah ya. Kalau ibu-ibu misalnya di rumah tidak ada yang temani berjamaah, nggak masalah. Yang penting sholat tepat waktunya. Kemudian yang kedua, ya di sini adanya perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan dari segala macam mara bahaya, segala macam mara. Artinya kita seperti diberikan jaminan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara presiden misalnya. Kalau presiden memberikan jaminan kepada kita, saya jamin kamu akan aman. Ya misalnya hari ini sampai besok tidak akan ada yang bisa mengganggu kamu. Saya yakin kita sangat tenang dan nyaman karena dapat jaminan tersebut misalnya. Nah, ini Allah Subhanahu Wa Taala menjamin. Artinya dari segala macam mara bahaya, gangguan syaitan, hewan-hewan buas, gangguan manusia yang mau berbuat jahat sama kita, semuanya kita akan terjaga kalau menjaga sholat subuhnya. Ya, bagi orang yang belum terbiasa, maka harus membiasakan dengan mulai niat ingin bangun sholat subuh dan kemudian juga dibantu dengan alarm misalnya di mana dia bisa bangun, dan usahakan beberapa waktu sebelum azan subuh supaya kita tidak luput dari awal waktunya. Ya. Ini hadis nomor 1056. Hadis selanjutnya nomor 1057 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salati as-subhi wa salati al-'asri thumma ya'ruju alladhi batu fikum fayas'aluhumullah wa huwa 'alamu bihim kaifa taraktum 'ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kata Nabi SAW, malaikat malam dan malaikat siang datang bergantian kepada kalian. Mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian naiklah malaikat yang telah bertugas malam di tengah kalian. Maksudnya melapor kepada Allah, lalu Allah bertanya kepada mereka. Padahal D-nya besar kata ganti Allah, lebih mengetahui tentang mereka. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka ketika mereka sedang sholat, dan kami mendatangi mereka ketika mereka sedang sholat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim.
Dari hadis ini langsung saja kita ambil pelajaran. Pelajaran yang pertama, adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, itu para malaikat yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas-tugas. Kalau Bapak Ibu ingin bisa baca di surah nomor 70 dan 79. Surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran, itu di ayat-ayat pertamanya menjelaskan tentang tugas-tugas malaikat. Nah, di antara tugas mereka ada yang ditugaskan oleh Allah SWT, itu khusus untuk mencatat amal-amal. Mencatat amal-amal kita, amal baik atau amal buruk gitu ya. Dan amal-amal yang mencatat amal ini mereka sip-sipan. Ya. Ada yang datang subuh, ya, gantian sama yang tugas sebelumnya. Nanti dia tugas menjaga dari subuh, mencatat amal sampai asar. Yang asar datang sampai besok subuh lagi. Jadi 2 waktu begitu ya. Yang datang subuh itu sampai asar, yang bertugas asar sampai besok subuh datang asar. Ini mereka tugasnya begitu. Semua catatan-catatan apapun dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dan keburukan dicatat oleh malaikat-malaikat ini. Makanya dikatakan ya ta'aqab. Ya ta'aqab ini maksudnya mereka silih berganti dan selalu ketat menjaga. Mereka betul-betul mengawasin manusia tersebut. Tentu ada juga fungsi malaikat yang lain ya. Mereka menjaga manusia dari mara bahaya misalnya ya. Ada tugas-tugas, ada yang mengurus lautan, yang mengurus pergantian musim, populasi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, yang mengurus daratan dan lautan. Semua itu ada tugas-tugas para malaikat ya. Oleh karena itu kita perlu faham baik-baik Bapak Ibu sekalian, kalau di muka bumi ini semuanya aman, dijaga oleh para malaikat gitu ya. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada ujian datang. Jadi ada makhluk Allah yang menjaga kita, para malaikat, mereka sangat kuat, mereka sangat luar biasa menjalankan tugas-tugas mereka. Di antaranya mereka juga mengawasi ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, sip-sipannya kalau ibadah itu tadi, kalau pagi, subuh, malaikat yang bertugas dari malam, dari asar kemarin, itu diganti oleh malaikat yang akan bertugas subuh itu sampai asar nanti. Asar nanti datang lagi malaikat yang tadinya bertugas itu untuk sampai besok pagi. Mereka terus gitu. Jadi yang hari ini mungkin dapat pagi sampai sore, nanti dia akan dapat hari yang lainnya itu sore sampai pagi. Begitu seterusnya. Mereka selalu sering berganti. Pelajaran kedua, kedudukan sholat subuh dan sholat asar, di mana waktu inilah yang Allah pilih sebagai waktu berkumpulnya dan berpisahnya malaikat pengawas manusia. Jadi yang tugas subuh sampai asar. Nah, begitu asar mereka mau melaporkan perbuatan-perbuatannya anak Adam ini, ya, baik atau buruknya kepada Allah, diganti oleh malaikat yang menggantikan sore hari. Nanti sore hari ini juga akan bertugas sampai besok pagi, begitu seterusnya ya. Dan ini waktu tentunya Allah pilih, berarti menunjukkan waktu yang sangat mulia. Dan kalau kita mau ngambil hikmah, di antara hikmahnya, maka ini sudah mewakili ya, pagi sampai sore itu umumnya aktivitas ya, sore sampai pagi lagi ini umumnya aktivitas. Jadi sudah berkumpul, semua aktivitas kita berkumpul. Jadi seakan-akan memang 24 jam ya kita diawasin oleh Allah SWT dengan ditugaskannya para malaikat tersebut. Pelajaran ketiga, adanya sifat Allah Subhanahu wa taala berbicara dan kita imani apa adanya. Kalau disebutkan bahwasanya Allah berbicara, di sini Allah bicara dengan para malaikatnya. Kata Nabi SAW, Allah pun bertanya kepada para malaikat, dan sebenarnya Allah sudah tahu, tapi Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang sedang dikerjakan oleh hamba-hambaku ya pada saat kalian datang dan tinggalkan ya kan? Maka para malaikat yang kebetulan subuh, karena dia mau sip-sipan ganti sama yang datang tugas subuh sampai sore, maka dia lihat hamba itu lagi sholat subuh. Yang datang ini juga sama, dia kan lagi sholat subuh. Maka yang datang sama yang pergi ini sama-sama menyaksikan mereka sedang sholat. Begitu juga nanti asar, yang sip dari pagi sampai sore, sore dia pas lagi sholat asar dia gantian sama malaikat yang datang untuk tugas. Ini pada saat tinggalkan lagi sholat, ini juga pada saat datang lagi sholat. Nah itu karena dikatakan di situ mereka bergantian dalam mengawasin hal tersebut. Tapi yang penting di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan Allah SWT juga berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung ya. Dan ini berarti menandakan Allah SWT memiliki sifat-sifat yang mulia yang tidak boleh kita samakan dengan makhluk.
Walaupun misalnya masalah melihat, masalah berbicara, kan manusia juga melakukannya, gitu kan. Tetapi Allah mengatakan, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada menyerupainya dan Dia Maha mendengar juga Maha melihat, ya. Kalau ada manusia yang coba mengalihkan ini, maka seakan-akan dia menolak apa yang Allah SWT bahasakan atau sampaikan kepada kita. Dan kadang-kadang yang membuat mereka menolak sifat bicaranya Allah atau sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Kalau tinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, gitu kan. Kemudian juga hari Arafah Allah Azza wa Jal datang kemudian membanggakan para jemaah haji di Arafah, dan banyak hadis-hadis yang serupa dengan ini tentunya, ya. Itu semua, ya, orang yang menolak ini biasanya karena dia menyamakan, membayangkan seperti manusia. Hanya dia bilang, nggak mungkin, nanti akan sama dong Allah sama manusia. Ini keliru karena dia sendiri yang menanamkan itu dalam diri dia. Kalau dia tidak berkeyakinan bahwasanya itu sama dengan Allah, maka tidak ada masalah. Karena sulit sekali untuk menolak dan mengalihkan makna-makna seperti ini seakan-akan bukan kok, bukan Allah berbicara ini, ya, bukan Allah bicara sama malaikatnya, lalu dialihkanlah dengan makna-makna yang lain. Padahal sudah jelas lafadznya Allah bertanya kepada para malaikat, dan lalu disebutkan lagi apa yang Allah tanyakan. Ya, Allah mengatakan, bagaimana kalian menemukan hamba-hambaku. Baik, dua buah hadis terakhir dalam bab kita ini, hadis nomor 1058 dan 1059. Hadis nomor 1058 berbunyi dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatal badr fa qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yati fa in istata'tum alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Terjemahannya, kata Jarir radhiyallahu anhu, kami berada di sisi Nabi SAW, tiba-tiba beliau melihat rembulan di malam purnama. Maksudnya arah mata Nabi menuju ke melihat bulan yang terang itu. Lalu beliau bersabda, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Kalian tidak akan bersusah payah dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan oleh solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dalam satu riwayat, fanadhara ilal qamari lailata arba'a asyrata. Lalu beliau melihat rembulan pada malam ke-14. Malam ke-14 maksudnya dari malam dari hari-hari bulan Hijriah. Ini pada hari puasa Ayyamul Bid, ya. Kan 13, 14, 15, ya. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah bahwasanya kita semua akan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya, semua orang-orang beriman akan melihat. Alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala belum memperlihatkan zatnya di dunia itu dengan hikmah dan kemahaluasan ilmunya. Tapi yang jelas Allah memberikan batasan mata kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat ke matahari aja di siang hari mungkin akan susah, ya, kerepotan. Memang mata manusia sangat terbatas. Oleh karena itu kita juga tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat malaikat, karena ada batasan mata kita gitu. Itu alasannya Allah berikan batasan kalau di dunia. Di akhirat, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan melihat Allah Subhanahu wa taala nikmat terbesar di surga. Ini sudah pernah kita jelaskan hadisnya. Saya kembali ingatkan dua buah riwayat. Kata Nabi SAW, nanti kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, termasuk yang lewat neraka dulu. Karena ada orang-orang yang dikenal dengan istilah usatul mu'minin, orang-orang mukmin yang banyak dosanya, di timbangan amal nanti dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Dia masuk neraka dulu, kemudian nanti setelah bersih akan masuk ke dalam surga. Nah kata Nabi SAW, kalau semua orang-orang beriman sudah masuk ke dalam surga, termasuk yang masuk neraka dulu. Jadi di neraka nanti tinggal orang-orang munafik, orang musyrik, ya, orang-orang kafir yang abadi. Wa na'udzubillah. Nah ini orang muslim semua sudah masuk surga. Mereka sudah di istana mereka semua, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman dan berkata kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Di sini Allah belum memperlihatkan zatnya. Maka mereka serentak semua mengatakan ahli surga, dan semoga kita termasuk insyaAllah. Nanti kita semua akan mengatakan, surga akan mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami harapkan? Masa kami nggak puas gitu ya? Setelah engkau masukkan kami ke dalam surga ini dengan istananya, dengan dayang-dayangnya, dengan segala macam fasilitasnya, dan kami selamat dari neraka.
Karena nanti kalau kita mau masuk surga Bapak Ibu sekalian, kita pasti lewati neraka. Walaupun tidak masuk di dalam, lewat di atasnya. Sudah tahu hadis tentang sirat kan? Jalan yang dibentangkan di atas neraka. Itu akan dilewatin kalau orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik, mereka lewat jatuh. Kalau orang-orang muslim dia akan lewat. Kan ada orang yang kata Nabi SAW golongan pertama lewat di atas sirat, di atas neraka itu seperti cepatnya kilat, ada seperti bulan purnama, ada seperti burung yang terbang, ada seperti kuda yang berpicu dengan cepat, ada seperti orang yang berlari, ada seperti orang yang berjalan terus merangkak, yang kemudian dia kehabisan amal yang mendorongnya untuk melewati sirat. Ini dia lewati di atas neraka, sehingga semua orang ahli surga nanti sudah pernah lihat neraka. Tujuannya agar mereka tahu, oh ini dahsyatnya ya, saya diselamatkan dari siksa ini gitu ya. Seperti itu. Maka mereka terus bersyukur pada saat masuk ke dalam surga. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan juga di istana setiap orang mukmin di surga nanti ada satu pintu, yang pintu itu kalau dia buka dia bisa lihat ke neraka dari istananya, sehingga dia melihat bagaimana dahsyatnya siksaan sana dan dia terus bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Intinya kita kembali ke hadis tadi, kata Nabi SAW, maka mereka mengatakan, ya Allah, kenapa kami enggak puas? Setelah Engkau masukkan kami dalam surga, selamatkan kami dari api neraka. Maka riwayat pertama, Allah mengatakan, hari ini aku ridho kepada kalian dan tidak akan murkah lagi selamanya. Maka di situ membuat ahli surga sangat gembira. Artinya mereka boleh berbuat apa saja dan Allah tidak akan lagi menghukum mereka. Dan tentu saja ahli surga juga tidak akan buat dosa lagi, karena mereka sudah terjaga dengan itu ya. Riwayat kedua ini jadi saksi bahasan kita. Allah pun mengangkat hijab antara mereka, antara dia sama ahli surga. Maka pertama kali ahli surga melihat zatnya Allah yang mulia. Di saat itu mereka melupakan semua fasilitas surga, seraya mereka mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia gitu ya. Nah ini pertama kali nanti ahli surga melihat Allah SWT, dan itu menjadi nikmat terbesar di surga. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan, kalau orang kafir, orang munafik, orang musyrik tidak akan lihat Allah selamanya. Mereka tidak akan melihat Allah SWT selamanya, karena melihat Allah itu nikmat sendiri. Itu adalah sebuah nikmat. Nah di sini Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, atau beliau melihat bulan purnama, beliau mengatakan, kalian pasti akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini tanpa ada penghalang. Kalian tidak akan susah payah untuk melihatnya. Kemudian pelajaran selanjutnya, dan ini penutupan dalam hadis ini ya, bahwasanya adanya keutamaan sholat subuh dan asar, karena di sini kalau kita lihat korelasinya, seakan-akan Nabi SAW mengatakan, kalau orang yang mau segera mendapat melihat wajah Allah, melihat zatnya Allah yang mulia, maka harus jaga sholatnya, dan secara khusus fokus kepada sholat subuh dan asar. Artinya dua sholat ini jangan sampai luput. Karena dengan kalau dijaga, maka sholat-sholat lain juga akan terjaga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis terakhir dalam bab kita nomor 1059. Kalau tadi nomor 1056 khusus menyebutkan tentang sholat subuh. Ya, orang kalau sholat subuh akan dapat lindungan Allah gitu ya. Nomor 1059 ini khusus sholat asar ya. Kalau yang sisanya hadis-hadis gabungan antara subuh sama asar. Kalau ini hadisnya berbunyi tentang asar ya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man taraka salat al-asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapus semua amalnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makna hadis ini kata para ulama hadis adalah orang yang meninggalkan salat asar secara sengaja. Udah tinggalkan salat asar secara sengaja, maka ancamannya sangat berat. Tidak ada uzurnya. Semua amal-amal baik yang pernah dikerjakan hangus ya. Jadi saking pentingnya untuk menjaga sholat asar. Dan ada sebagian juga yang mengkorelasikan ini dengan firman Allah SWT, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat kalian dan terutama sholat pertengahan, dan berdirilah kepada Allah dalam sholat itu dalam kondisi khusyuk ya. Dan yang dimaksud dengan sholat pertengahan adalah sholat asar dalam pendapat mayoritas ulama. Karena subuh sama duhur dianggap sholat awal pagi, maghrib dan isya dianggap sholat malam. Nah, tengah-tengahnya ini asar. Tengah-tengahnya asar yang biasa banyak orang lalaikan. Oleh karena itu sesibuk apapun, Bapak Ibu sekalian, azan asar harus sholat, gitu ya. Kalau mau istirahat, istirahat sebelumnya. Kan itu. Jangan masuk di waktu asar. Ini sholat yang sangat penting karena bisa
kena ancaman yang berat, bisa menghanguskan atau menghanguskan amal-amal kita yang sebelumnya. Allahu a'lam.